Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Rizky Syabani Siregar dengan NIM 210201090. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah fikih dan usul fikih dengan dosen pembimbing Dr. Jailani SAG MAG. Oke. Baiklah, saya akan membawakan materi yang berjudul hakim, mahkum bih, dan mahkum alaih beserta contohnya. Yang pertama kita akan membahas hakim. Hakim secara bahasa berasal dari kata hakama yahkumu hakimun, yang serupa dengan qada yaqdi qadiyah, yang berarti memutuskan. Secara etimologi, hakim berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam fikih, istilah hakim semakna dengan qadi. Dalam usul fikih, kata hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Ulama usul fikih sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 57 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Yang artinya, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 57. Secara teoritis dan praktis, satu-satunya pembuat hukum adalah Allah Azza wa Jalla. Namun dalam kenyataannya, terdapat hukum syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah saja, melainkan Rasul dan mujtahid atau ulama. Posisi Nabi, Rasul. Kemudian yang kedua adalah mahkum bih. Mahkum bih atau mahkum fih disebut juga sebagai objek hukum. Mahkum bih berarti perbuatan orang mukallaf sebagai tempat menghubungkan hukum syara. Seperti di dalam surah Al-Maidah ayat 1. Yang menjadi objek perintah dalam ayat tersebut adalah perbuatan orang mukallaf, yaitu perbuatan menyempurnakan janji yang diwajibkan. Syarat mahkum bih. Yang pertama, perbuatan itu diketahui secara sempurna dan rinci oleh orang mukallaf sehingga suatu perintah dapat dilaksanakan secara lengkap seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global baru wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan secara rinci tata caranya dari Rasulullah SAW, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Kedua, diketahui secara pasti oleh mukallaf bahwa perintah itu datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya setiap upaya mencari pemecahan hukum yang paling utama dilakukan adalah pembahasan tentang validitas suatu dalil sebagai sumber hukum. Ketiga, perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. Kemudian mahkum alaih. Mahkum alaih disebut juga sebagai subjek hukum. Secara etimologi, mukallaf berarti yang dibebani hukum. Ulama usul fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum alaihi adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah Ta'ala yang disebut dengan mukallaf. Sehingga istilah mahkum alaih disebut dengan subjek hukum. Kemudian syarat mahkum alaih. Orang mukallaf atau orang yang layak dibebani hukum taklifi jika telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mampu memahami kitab syar'i dan dalil-dalil hukum, baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain, minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadis. Adanya kemampuan memahami hukum taklifi disebabkan seseorang mempunyai akal yang sehat dan sempurna. Jika diukur secara fisik, batas baligh berakal pada wanita ditandai dengan haid, sedangkan untuk pria ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah. Kedua, mempunyai kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif. Dengan adanya kecakapan seperti itu,
Seseorang disebut mukallaf artinya segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam. Ia diperingatkan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Kecakapan seperti itu baru dimiliki seseorang jika ia baligh, berakal sehat, bebas dari segala hal yang menjadi penghalang bagi kecakapan tersebut, seperti tertidur, lupa, gila, terpaksa, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.